Tempe merupakan salah satu makanan lokal Indonesia yang diproses dengan menggunakan bahan baku yang memiliki kandungan protein hayati seperti kedelai. Banyak permasalahan yang ditimbulkan ketika memproduksi tempe terhadap lingkungan. Produsen tempe yang umumnya tergolong industri rumahan atau UMKM belum mampu melakukan perbaikan dari segi pemilihan bahan baku, transportasi, proses produksi, hingga penanganan limbah yang dihasilkan. Hal ini berpotensi menjadi penyumbang peningkat gas rumah kaca atau GRK tiap tahunnya. GRK merupakan gas-gas yang dapat memicu meningkatnya panas di permukaan bumi atau global warming. Gas rumah kaca yang paling berpotensi terhadap pemanasan global adalah karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas rumah kaca memiliki potensi pemanasan global atau global warming potential atau GWP yang diukur secara relatif berdasarkan emisi CO2. Semakin besar nilai GWP, maka akan semakin bersifat merusak. Tujuan dari Life Cycle Assessment produksi tempe yaitu mengidentifikasi life cycle assessment produksi tempe terhadap lingkungan, mengetahui dampak lingkungan dari produksi tempe, dan mengetahui perhitungan efisiensi energi dalam LCA produksi tempe. Terdapat beberapa lingkup yang mempengaruhi dari dampak produksi tempe ini. Yang pertama, dalam sistem produksi. Dalam sistem produksi terdapat 5 poin yang mempengaruhi. Yang pertama, perkebunan kedelai. Yang kedua, transport bahan baku atau bahan kedelai. Yang ketiga adalah transport bahan penunjang seperti ragi dan kemasan plastik. Yang keempat adalah pengolahan kedelai menjadi produksi tempe. Dan yang terakhir adalah penanganan limbah produksi. Fungsi dari LCA sendiri ialah untuk mengetahui dampak yang timbulkan dari 1 kg tempe proses produksi tempe higienis. Yang dimana unit fungsinya ialah 1 kg produksi tempe. Lalu kita masuk ke batasan sistem. Yang dimana dengan sistem cradle to gate, yaitu dimulai dengan tahapan penanaman hingga menjadi produk tempe. Masuk ke dalam kategori dampak. Kategori dampaknya yaitu pada area human healthy di lingkup ozon depletion, khususnya pada global warming potential atau GWP. Lalu masuk ke asumsi, di mana beberapa data juga diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan beberapa asumsi dan data primer yang diperoleh saat pengamatan. Perhitungan jumlah emisi gas rumah kaca yang merujuk pada persamaan paduan IPCC, yang dimana emisi sama dengan activity data dikali emission factor. Lalu perhitungan energi yang dibutuhkan dari setiap produksi 1 kg tempe, yang dimana energi sama dengan volume inventory dikali kalori value. Yang ketiga terdapat perhitungan net energy ratio dan net energy value, yang dimana net energy ratio sama dengan energi keluar dikurangi energi masuk. Sedangkan untuk net energy value yang dimana energi keluar dibagi dengan energi masuk. Metode yang digunakan yaitu metode Life Cycle Assessment atau LCA, yang merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi penggunaan energi, pembuangan limbah padat dan cair, serta emisi gas hasil proses produksi tempe. Metode ini dilakukan dengan memperhitungkan semua aliran input-output atau exchange flow dari sistem ke lingkungan di dalam tahapan daur hidup produk yang telah ditetapkan batasannya. Sekarang masuk ke life cycle inventory. Analisis inventory daur hidup produk tempe dimulai dari perkebunan kedelai dengan penggunaan kedelai lokal dan kedelai jimo impor sebanyak 35.000 ton. Proses berlanjut dengan transportasi kedelai dari importir menggunakan truk 20 ton ke gudang importir lalu kembali diangkut dengan truk 10 ton ke gudang. Selain kedelai, bahan penunjang seperti ragi tempe, kemasan plastik dan garis biji juga diangkut menggunakan truk 10 ton berbahan bakar solar. Dalam studi analisis inventory atau LCA, berfokus pada sistem transportasi terbatas pada konsumsi bahan bakar karena dampak langsungnya terhadap lingkungan. Semakin tinggi konsumsi bahan bakar, semakin besar pula emisi gas rumah kaca atau GRK yang dihasilkan. Analisis inventory berikutnya adalah proses produksi tempe.
Proses produksi tempe higienis memiliki kemiripan dengan pembuatan tempe pada umumnya atau tempe konvensional. Hanya saja, aspek higienis dan lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam setiap proses produksinya. Inventory tahap proses produksi yang dapat memberikan dampak bagi lingkungan adalah setiap pemakaian gas LPG dan listrik. Gas LPG dapat memberikan dampak langsung selama pemakaiannya, sedangkan listrik dapat diperhitungkan dampaknya berdasarkan dari pengadaan sumber listrik yang digunakan. Lalu sekarang masuk ke metode pengumpulan data. Yang pertama adalah studi pustaka, yang dimana studi pustaka berguna sebagai acuan dalam proses pengambilan data dan menganalisis data sekunder yang telah diperoleh dari berbagai pihak terkait, buku panduan, jurnal, dan literatur lainnya. Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan guna mengetahui model perhitungan konsumsi energi dan emisi gas GRK, serta mencari skenario perbaikan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mereduksi emisi dari daur hidup tempe higienis. Hal berikut adalah data yang didapatkan. Data faktor koreksi metan untuk MCF dan kapasitas maksimum produksi tempe C4 atau B0 tidak diketahui secara pasti dari limbah cair industri tempe, sehingga perhitungan menggunakan angka default yang telah diberikan. Untuk pengolahan secara splitting MCF bernilai 0,5 dan untuk B0 bernilai 0,25 kg COD. Dalam perhitungan sebagai berikut, produksi gas metan dapat menghasilkan 0,1 kg C4 per M kubik. Agar diperoleh faktor emisi dalam bentuk C2 equal, total CH4 yang dihasilkan perlu dikonveksi menjadi CO2 dengan dikali 25 sesuai JP 100, maka diperoleh 0,1 kg CH4 dikali 25 sama dengan 2,7 kg CO2 per M kubik. Lalu sekarang masuk ke dalam tabel data inventory, yang dimana dalam setiap inventory yang didapati, terdapat jumlah per kilogram dari tempe lokal maupun tempe GMO impor. Penilaian dampak daur hidupnya ialah hasil dari penilaian dampak sesuai dengan lingkup yang ditetapkan. Contohnya, pada kajian dengan lingkup cradle to gate boundary, maka hasil dari LCA menggambarkan dampak dari setiap tahapan cradle sampai dengan gate, dan melihat dari LCI dan LCA bahwa yang paling banyak menyumbang emisi adalah pada proses pengolahan tempe, pada tempe lokal yang menyumbang hingga 55,89% dan 55,89% tersebut diantaranya terdapat listrik, gas LPG, limbah cair, dan plastik dengan jumlah tiap masing-masing emisi sudah tercantum pada tabel sebelumnya. Interpretasi daur hidupnya ialah metode yang digunakan yaitu metode life cycle assessment ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi penggunaan energi, pembuangan limbah padat dan cair, serta emisi gas hasil proses produksi tempe. LCA dan metode ini dilakukan dengan memperhitungkan semua aliran input-output atau exchange flow-nya dari sistem ke lingkungan di dalam tahapan daur hidup produk yang telah ditetapkan batasannya. Identifikasi isu pentingnya ialah dampak dari proses produksi tempe, salah satunya adalah Global Warming Potential atau GWP. Dikarenakan, ketika proses produksi tempe menghasilkan gas emisi paling banyak adalah karbon dioksida atau CO2. Persentase terbesar dari jumlah emisi daur hidup produk tempe berada pada bagian pengolahan tempe lokal yang mencapai 55,89% dan transportasi tempe impor yang mencapai 50,7% sebagai penyumbang CO2 terbanyak. Setelah dari analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Yang pertama ialah pergantian bahan bakar gas dalam sistem transportasi. Penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor dapat mengurangi emisi dari sektor transportasi. Lalu yang kedua, solar water heater yang dimana dapat dipilih sebagai pemanas air untuk pencuci kedelai karena bersifat ramah lingkungan dibandingkan penggunaan gas LPG yang masih menghasilkan gas emisi rumah kaca. Lalu yang ketiga ialah penggunaan ketel uap dalam proses penyerubusan kedelai. Yang keempat ialah substitusi bensin dan solar dengan CNG dan LNG. Potensi reduksi gas rumah kaca dapat mengurangi emisi GRK sebesar 11,49% sampai 19,03%. Simpulan total emisi GRK dari daur hidup produk 1 kg tempe sehat dan 1 kg tempe kita masing-masing sebesar 0,32 kg dan 0,55 kg. Terjadinya perbedaan nilai emisi kedua produk disebabkan inventory input pada tahap perkebunan dan transportasi yang berbeda. Panjangnya alur transportasi pengambilan bahan baku kedelai GMO impor menjadi penyebab utama 1 kg produk tempe kita menghasilkan emisi lebih tinggi dibandingkan 1 kg tempe sehat. Melalui perhitungan net energi, akan dibutuhkan energi masuk sebesar 4,2 mg untuk 1 kg tempe sehat
dan 5,9 mg untuk 1 kg tempe kita. Kedua produk memiliki output energi yang sama, yaitu 6,2 mg per kilogram tempe. Nilai NER dan NFV pada produk tempe sehat adalah 1,488 dan 2,53 mg per kilogram tempe. Nilai NER dan NFV pada produk tempe kita adalah 1,56 dan 0,331 mg. Melalui nilai NER dan NFV bernilai lebih dari 1 dan positif, maka menunjukkan efisiensi kedua produk sudah baik.